Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya maka kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan semoga tercurah kepada sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya. Oke, berkumpulnya kita pada hari ini akan dimulai dengan briefing terlebih dahulu oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan diseminasi dari saya sendiri. Sebelumnya akan disampaikan beberapa hal oleh Bapak Saryono. Kepada Bapak Saryono dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau kita tepuk semangat dulu ya. Tahu kan tepuk semangat? Tahu. Oke. Tepuk semangat. Terima kasih banyak atas semangat yang luar biasa pada pagi yang cerah ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit berbagi cerita tentang apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan kemudian selama kita berkegiatan. Jadi nanti yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu tentang budaya positif, kemudian teori-teori intinya. Lalu nanti ada sesi diskusi dari Bapak Ibu, diskusi singkat saja supaya kita lebih paham mengenai budaya positif ini. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Oke, jadi yang pertama untuk diseminasi budaya positif. Tujuannya apa sih kita belajar tentang budaya positif? Ada yang ingin menyampaikan tujuan kita pada hari ini apa? Oh, nggak ada. Oke, jadi tujuan kita, kenapa sih kita tuh harus tahu tentang budaya positif? Karena sehari-harinya kita berhadapan dengan murid, dengan anak-anak. Yang pastinya kita harus tahu dulu apa itu budaya positif, bagaimana menerapkannya, apakah yang kita lakukan selama ini sudah berpihak dengan murid atau belum. Jadi, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan kalau pendidikan itu seharusnya berpihak kepada anak, karena apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi seorang guru itu bukan jadi Power Ranger yang bisa jadi penyelamat gitu kan. Kita itu hanya sebagai penuntun. Penuntun apa? Penuntun waktu mereka untuk menjadi lebih baik. Kita bukan malaikat yang tiba-tiba mengubah mereka dari A saja di Z gitu. Tapi kita hanya menuntun mereka untuk mencapai tujuannya. Gitu ya. Oke, lanjut Bu. Oke, budaya positif. Jadi dari teori yang sudah ada ya, budaya positif itu apa sih? Jadi budaya positif itu adalah langkah penting untuk memastikan lingkungan yang aman, inklusif dan mendukung bagi seluruh komunitas sekolah. Di sini ada yang perlu di-highlight nih, inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif, selama ini kan kita selalu dengar, oh itu sekolah itu ditunjuk jadi sekolah inklusi gitu kan. Sekolah kita belum. Padahal sebenarnya semua sekolah itu berkesempatan untuk dan harus menjadi sekolah yang inklusif. Artinya sekolah ini menerima berbagai macam jenis muridnya, dari dia dimanapun keadaannya itu harus kita terima. Jadi inklusif ini yang benar-benar harus ditekankan di sekolah. Jadi kita tidak bisa membedakan anak ini, oh si anak ini begini, anak ini begitu. Jadi menerima semuanya. Itu yang disebut sebagai inklusif. Nah, kemudian ternyata budaya positif ini banyak sekali jenisnya. Apalagi yang sering kita lakukan lah sehari-hari. Contohnya apa? Yang paling gampang aja. Budaya positif yang sudah kita terapkan di SMP 39. Apa tuh? Sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, lalu ada sholat Jumat juga di sekolah. Kemudian yang sering nih, anak senyum salam sapa, itu juga sudah termasuk dengan budaya positif. Kalau dulu sudah ada, maka itu nanti yang harus terus kita kembangkan. Supaya apa? Sekolah itu bukan hanya tempat menyampaikan materi. Ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang lingkungan, bukan hanya sekedar itu. Tapi sekolah ini adalah tempat untuk membentuk laku mereka, membentuk adab mereka. Jadi kita itu membuat mereka gimana caranya nyaman supaya mereka mau belajar. Jadi yang diajarkan itu bukan hanya sekedar materinya saja, tapi adab dan akhlaknya
juga. Tentu saja ini juga harus didukung oleh siapa? Oleh orang tua. Jadi nggak bisa anak itu di sekolah hanya sekitar 6-7 jam. Mereka di rumah lebih dari itu. Kita menerima mereka di umur 12 tahun. Dari umur 1, 0 sampai 12 tahunnya mereka di mana? Di rumah. Jadi kalau misalnya dibilang semua tanggung jawab guru, salah. Kita di sini bukan Power Ranger. Jadi kita harus butuh kerjasama dengan orang tua. Oke, lanjut. Oke, disiplin positif. Jadi yang pertama adalah disiplin positif. Selama ini kita selalu bilang anak itu harus disiplin dilakukan dengan apa? Dengan melakukan kekerasan misalnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya, ada anak terlambat gitu kan, anak telat dimaki-maki dulu di depan. Padahal itu harusnya tidak seperti itu yang dilakukan oleh seorang guru yang baik. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan, seseorang harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin diri yang dimaksud adalah sikap yang dapat membuat diri mengontrol segala tindakan. Jadi disiplin ini tidak bisa hanya gurunya aja yang menyampaikan, tapi disiplin ini harus tumbuh dari dirinya sendiri. Begitu. Jadi disiplin ini nanti yang akan membuat murid memahami dan menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Dia mau jadi orang sukses, bukan gurunya yang membuat dia sukses, tapi dirinya itu yang membuat dia sukses. Oke, lanjut gitu. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Sekarang kita lihat, selama ini kita datang ke sekolah motivasinya apa, Bapak Ibu? Dapat gaji kalau saya. Ada lagi yang lain? Oke, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak datang ke sekolah tidak terlambat karena takut disuruh lari di tengah lapangan. Anak-anak sholat dari lantai 3 lari karena takut dijemput di tengah lapangan. Memang seperti itu kan biasanya anak-anak ini. Nah, itu adalah motivasi mereka supaya cepat turun. Karena kalau kita lihat belum istirahat aja mereka udah berjejer di sini. Supaya apa? Biar tidak kepanasan, karena menghindari ketidaknyamanan itu gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini jadi people pleaser. Jadi dia mau melakukan apapun itu supaya dilihat baik. Dia mau melakukan apa ya? Misalnya dia kelas supaya apa? Pokoknya kelas kita ini harus dilihat orang lain jadi keren. Itu adalah bentuk penghargaan. Jadi dia mementingkan pendapat orang lain. Padahal kalau kita lihat yang ketiga nih, motivasi perilaku manusia itu seharusnya apa? Untuk menghargai diri sendiri dan menjaga nilai-nilai yang kita jaga. Next. Ya, jadi motivasi yang tadi nih, ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan penghargaan, itu adalah motivasi dari luar yang tidak bisa kita atur. Jadi motivasi ini yang tadi eksternal ini kan pasti banyak ya, banyak alasannya. Kalau dia motivasi eksternal, pastinya itu nggak bisa loh kita kita suka-suka kita lah, pasti ada harapan-harapan yang lain. Sedangkan motivasi internal ini, motivasi yang timbul dari mana? Dari diri sendiri. Jadi harus motivasi internalnya. Oh, saya mau datang tepat waktu karena saya adalah guru yang menjadi teladan untuk murid-murid saya. Jadi begitu harusnya. Jadi motivasi itu yang datangnya dari dalam diri kita untuk menghargai profesi kita sebagai seorang guru. Oh, saya adalah seorang guru, jadi saya nggak boleh nih melakukan ikut tawuran karena saya ini guru. Saya menghargai diri saya sebagai seorang guru. Begitu. Kita lanjut dong. Nah, sekarang kita akan melihat nih apa yang sudah kita lakukan di sekolah ini, apakah dia termasuk konsekuensi, hukuman, atau restitusi. Kita lihat dulu pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi secara simpelnya aja ya, kalau ini kan teori semua nih. Hukuman itu bersifat tidak terencana, spontan. Kemudian hukuman akan menimbulkan ketidaknyamanan untuk si anak ini. Biasanya tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya, dia datang terlambat setengah
jam. Nyampe sekolah, sampai sekolah ini udah setengah 9 misal. Terus ada guru mikatnya di depan, kata guru mikatnya, kamu telat, berarti kamu harus dijemur di tengah lapangan. Ini kan tidak sesuai nih. Dia telat, dia dijemur di tengah lapangan. Nah, kalau itu menimbulkan ketidaknyamanan, maka inilah yang disebut sebagai hukuman. Kemudian yang kedua, sedangkan yang kedua itu konsekuensi. Kalau dia disebut konsekuensi, berarti sudah disepakati, sudah terencana dan sudah disepakati. Misal kita buat kesepakatan di dalam kelas. Oke, kita akan buat kesepakatan kelas. Nah, kalau ada yang makan, lanjut ya. Oke, jadi konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dengan anak. Gak usah di kelas lah. Misalnya kayak kemarin kita di sekolah nih. Nah, siapa yang bawa HP, HP-nya ibu ambil, gak akan ibu kembalikan. Itu namanya konsekuensi. Karena kita sudah memberitahu sebelumnya, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Atau di dalam kelas nih, di dalam kelas itu sudah ada kesepakatan kelas. Yang makan di kelas, konsekuensinya mereka harus membelikan seluruh kelas makanan. Itu namanya konsekuensi. Karena sesuai dengan apa yang dilakukan dan sudah disepakati. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak sesuai. Misal, anak ini tidak mengerjakan PR di pelajaran WIMA, pelajaran IPA. Saya suruh lari keliling lapangan. Itu namanya hukuman. Tapi kalau misalnya saya bilang, oh kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu harus tambah tugasnya. Kalau tadinya 5 soal, berarti nanti kamu akan mengerjakan 10 soal. Itu namanya konsekuensi. Sekarang kita lihat, apakah hukuman dengan konsekuensi ini motivasinya berasal dari dalam atau dari luar? Dari mana nih? Dari luar, karena sudah ada kesepakatan. Siapa yang bikin kesepakatannya? Gurunya. Suka-suka gurunya kan bikin kesepakatan itu, gitu kan? Nah, jadi hukuman dengan konsekuensi itu akhirnya tidak menimbulkan motivasi dari dalam diri anak. Kalau misalnya dijalankannya hanya seperti ini aja lah, cuman supaya mereka melakukan. Jadi anak-anak itu hanya sekedar menunaikan kewajiban tanpa sadar, oh ternyata saya salah. Sebenarnya konsekuensi ini bisa dilakukan, tapi tetap harus ada penanganan lebih lanjut supaya si anak ini bisa menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Begitu. Oke, sekarang kita lihat lagi Bu, lanjut. Nanti restitusi terakhir Bapak sekalian ya. Jadi restitusi, sebenarnya di antara ini ada yang namanya restitusi. Restitusi ini kita menyadari ya kalau anak ini salah, dan kita juga harus membuat anak itu salah. Jadi mereka nanti yang sadar sendiri loh. Kita tanya misalnya, tadi kamu kenapa terlambat? Saya ke kantin Bu. Kenapa bisa ke kantin jam segini? Gitu kan? Saya main dengan teman-teman saya Bu. Menurut kamu main-main setelah jam istirahat itu baik atau tidak? Gitu. Jadi mereka ini tahu loh perbuatan mereka ini salah atau benar, tapi kita yang menuntun mereka supaya mereka tahu kesalahan itu salah. Tapi kita nggak judge, oh kamu salah, kamu tuh gini, gitu. Enggak. Jadi gurunya yang menuntut, yang menanyakan, kan dia nanti malu sendiri lama-lama. Oh iya Bu, saya salah, saya makannya kelamaan, saya lari-lari dulu di sana manjat pohon, gitu kan. Akhirnya dia tahu kalau yang dia lakukan itu salah. Jadi kesalahan yang dia lakukan itu disadari oleh dirinya sendiri. Akhirnya apa? Ketika kita melakukan restitusi ini, mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah, dan akhirnya mereka kembali ke keyakinan yang awal. Kalau ternyata terlambat itu tidak baik dilakukan, begitu. Nah, kalau ini tabelnya. Jadi contoh perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Jadi makanya dikatakan identitas itu gagal karena kita tidak bisa membuat anak itu sadar kalau mereka salah ketika kita memberikan suatu hukuman. Karena sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Yang tadi itu yang mereka disuruh lari keliling lapangan, itu kan membuat anak tidak nyaman. Walaupun kadang gregetan ya Bu, pokoknya kamu lari aja biar kamu kapok gitu kan. Sebenarnya ketidaknyamanan itu yang akhirnya mungkin membuat mereka jadi kesel. Akhirnya nggak suka belajar IPA, nggak suka masuk kelas gitu. Nah, kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi karena apa? Karena kesepakatan sudah dibentuk. Jadi anak-anak ini harus kita ajarin dulu nih, oh kamu tuh harus konsekuen dengan apa yang kita ucapkan sebelumnya.
jadi harus konsekuen. Nah, sedangkan restitusi ini pilihan. Kamu sadar nggak kamu salah? Kalau kamu sadar kamu salah, ayo diperbaiki. Kalau kamu nggak sadar-sadar kalau kamu salah, ya kita tuntut supaya cepat sadar gitu. Nah, kalau hukuman ini biasanya membuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Anak-anak itu ingat, ketika dia dihukum, misal dipermalukan lah di seluruh sekolah, dia pasti ingat. Kenapa? Karena itu membuat dia tidak nyaman. Sedangkan konsekuensi, karena dia tahu kalau ini sudah disepakati sebelumnya, oh ya udah, ternyata memang saya salah, saya harus melakukan ini sesuai dengan konsekuensi yang sudah ada. Kalau misalnya restitusi ini setelah kita lakukan restitusi, maka kesadaran itu kan akan muncul ya, jadi memberi penguatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang saya langsung cepet aja ya. Jadi yang selanjutnya nih, kalau hukuman itu cenderung menyakiti. Menyakitinya bukan karena dia KDRT digebukin gitu, enggak, menyakiti hatinya. Misalnya tadi anak ini ngobrol di kelas, terus kita marahin di depan kelas, ternyata ada kelasnya, dia malu, dia tersakiti. Itu juga bisa jadi menyakiti si anak ini. Nah, beda dengan konsekuensi, karena tadi sudah kesepakatan itu. Kalau misalnya restitusi, si anak ini kan jadi dia mendapatkan penguatan. Apa yang dilakukan itu salah, tidur di kelas itu tidak baik gitu. Dipanggilnya gimana? Gak boleh rame-rame, itu mempermalukan. Tapi dilakukannya 4 mata aja dengan gurunya. Jadi anak ini dipanggil, ditanya, kenapa kamu tidur di kelas? Apakah kamu begadang karena bermain games atau gimana? Dicari tahu alasannya sampai dia melakukan hal seperti itu gitu. Memang teorinya nih bagus banget. Iya, prakteknya ini Masya Allah. Iya. Lanjut. Oke, sekarang kita akan lihat nih diskusi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, hukuman. Nanti kita lihat benar apa enggak. Jadi yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kita lihat apakah benar jawaban kita tadi? Ya, benar sekali. Oh, nah, ternyata yang pertama itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Nah, di sini bisa diketahui ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena ini masih berhubungan, dia telat, dia disuruh nulis terlambat. Jadi ini masih disebut sebagai konsekuensi. Kalau dia telat, dia dijemur di lapangan, itu yang namanya hukuman. Oke, sedikit cerita. Kemarin ada salah satu teman kami menanyakan ketika loka karya, dia bilang, di sekolah saya, sekolah tetangga kita kok, karena kami kan satu kelompok itu tetanggaan sekolahnya. Di sekolah kami Pak, katanya, kalau misalnya ada anak yang terlambat sholat atau dia sholatnya tendang-tendangan gitu kan, nah hukumannya adalah dia ngobrol di waktu sholat. Hukuman yang kami berikan adalah anak itu diminta untuk sholat di tengah lapangan mereka luas sekali, di tengah lapangan yang panas luar biasa. Semen kan, sekolah mereka bukan makin kayak punya kita. Jadi sholat di tengah lapangan itu hanya menggunakan sejadah yang tipis, kata ibu itu. Nah, sekarang yang ingin dia tanyakan, apakah ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Karena menurut ibu itu, menurut keyakinan yang dimiliki si ibu ini, yang mereka lakukan itu adalah suatu konsekuensi karena dia bermain-main saat sholat. Begitu kan? Nah, ternyata dijawablah oleh pengajar praktik yang bilang, kalau dia bersifat mempermalukan Bu, katanya. Coba kita tanya dulu, apakah anak itu malu nggak menurut ibu ketika dia sholat di tengah lapangan ditonton semua anak? Ya malu kan pastinya. Mereka sholat di tengah lapangan yang terik sekali, di depan semua anak, guru-gurunya juga ada di sana. Ya malu kata ibu itu. Nah, kemudian kembalikan lagi lah oleh si bapak PP ini. Bapak itu bilang, kalau dia membuat malu si anak, apakah itu disebut sebagai konsekuensi? Katanya kan.
Jadi kami juga agak sedikit bingung kan di situ. Makanya kata bilang ya itu harusnya konsekuensi dong karena dia melakukan sholat. Tapi ternyata kata PP itu bilang segala sesuatunya kalau misalnya dia menyakiti dan membuat malu itu bukan lagi sebuah konsekuensi. Harusnya kalau konsekuensi dia sholatnya tetap di musola, bukan di tengah lapangan. Karena ini di tengah lapangan itu adalah sebagai bentuk hukuman. Nah, yang jadi masalah yang kemarin juga agak sedikit tanya, kita ini kan bukan ngajar anak SD yang sekali dibilangin langsung nurut katanya. Kita tuh ngajar anak SMP dengan karakter yang luar biasa, yang kalau belum cerah tetap akan diulang gitu. Kemudian diberi saran lah. Ini juga pernah diterapkan di sekolah kami saya yang lama. Jadi anak ini bermain-main saat sholat, konsekuensinya itu sederhana sekali. Istighfar 100 kali. Nah, kemudian dijawab lagi, apakah dengan dia beristighfar itu dia akan sadar Pak? Gitu kan? Nah, setelah kami diskusi, sebenarnya apa yang sudah dilakukan ketika dia sekolah itu menghukum anaknya di tengah lapangan itu kan sebuah bentuk supaya anaknya jerah. Ketika dia dilakukan istighfar itu, sebenarnya ya itu dijawab oleh bapaknya bilang, dengan dia beristighfar itu setidaknya dia sudah sadar kalau dia itu salah dengan bermain-main saat sholat gitu. Nah, sebenarnya tujuan kita itu adalah menumbuhkan dia ini sadar gak sih kalau dia itu salah gitu. Itu aja dulu katanya. Untuk yang lain-lainnya silakan ini dulu didiskusikan kembali. Mungkin bisa dilakukan ya tadi sholatnya jangan di tengah lapangan tapi tetap di dalam musola. Tuh, makanya sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang masih teoritis, untuk penerapannya sulit. Oke. Tapi akan kita coba ya Bapak Ibu, karena katanya sekolah itu harus ramah anak, sekolah harus berpihak kepada murid. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya masih kayak tadi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nanti kita lihat. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Oke, kita lihat benar nggak nih? Iya, benar sekali ya. Sudah pinter berarti Bapak yang Bu SMP 39. Tangan untuk kita semua. Ya, lanjut Bu. Oke, nah ini ada sebuah kasus dihukum oleh penghargaan. Bisa dibaca dulu Ibu, boleh? Bu Dea. Bu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Oke, dari kasus ini terlihat ya, jadi Bu Anas itu guru kelas 2 SD, dia memberikan stiker bintang untuk anak-anaknya yang barisnya cepat. Nah, tapi ternyata ketika Bu Anas ini tidak masuk dan digantikan oleh Pak Heru ya, Pak Heru, anak-anak ini tetap tabur gitu, bubar semua. Karena apa? Karena Pak Heru tidak tahu kalau ada stiker bintang yang diberikan oleh Bu Anas. Nah, kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi?
Bolehlah minta siapa ya yang mau jawab? Boleh Bu Saina? Yang terjadi tadi kelasnya tetap berantakan ya Bu ya. Mengapa? Karena siswa-siswi kelas 2 itu motivasi yang ditumbuhkan oleh Bu Anas itu adalah eksternal karena dari hadiah. Sehingga ketika guru lain yang masuk, motivasi yang harusnya sudah dimiliki untuk menghargai diri sendiri mereka bahwa itu peraturan, bahwa itu harus dilakukan, tidak nampak. Jadi dia motivasinya hanya Bu Anas saja begitu. Mungkin di pembelajaran kita juga nanti demikian. Walaupun kita bukan wali kelas di situ, kita harus menerapkan untuk semua. Jadi si siswa ini akan cinta sama semua guru yang masuk di sana karena kita benar-benar merasa oh kelas ini kalian murid saya begitu. Kebanyakan kan siswa kita ini seperti itu ya. Kalau nggak wali kelasnya, mereka kayaknya kurang dekat sama kita. Itu aja. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Bu Sainam. Kenapa anak-anak ini ketika digantikan oleh Pak Heru tetap kembali seperti setelan awal? Karena motivasi yang timbul ini masih motivasi eksternal berupa penghargaan. Mereka mau cepat bergerak karena diberikan penghargaan tadi. Nah, ini yang sebenarnya saya juga baru paham di sini. Kalau ternyata penghargaan ini terkadang justru bersifat malah membuat anak ini mengharapkan sesuatu. Jadi penghargaan itu tidak baik kalau dilakukan terus-menerus. Karena apa? Karena anak-anak ini berpatokan, oh kalau saya menjawab, saya akan diberi hadiah. Kalau saya nggak menjawab, saya nggak dapat hadiah. Jadi hanya itu saja motivasinya, bukan karena mereka ingin belajar. Gitu. Jadi makanya dikatakan dihukum oleh penghargaan. Lanjut Bu. Oke, wah kecil banget. Oke, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk penghargaan itu bisa dilakukan kalau dia hanya bersifat sementara. Jadi hanya untuk sekarang aja, jangka pendek aja. Jadi bisa dilakukan ketika mereka berada di SMP. Ketika mereka lanjut ke sekolah yang lebih tinggi lagi, maka penghargaan ini kan tidak bisa kita berikan karena kita bukan gurunya. Akhirnya motivasi itu hilang karena motivasi mereka itu hanya sebagai penghargaan. Dan penghargaan ini juga tidak efektif. Kenapa? Karena ya balik lagi, penghargaan ini tidak menimbulkan motivasi dari dalam diri siswanya. Kesadarannya tidak timbul. Karena mereka cuma mengharapkan penghargaan. Saya mau jawab kalau dikasih pena sama Bu Desi. Saya mau jawab karena saya dikasih kue sama Bu Lucy. Itu kan jadinya tidak efektif. Terus kalau Bu Aiman nanya nggak ngasih apa-apa, jadi nggak mau jawab gitu. Jadi mereka hanya mau jawab kalau diberikan sesuatu. Akhirnya tidak efektif dan dampak akhirnya adalah merusak hubungan. Kenapa? Karena si anak ini akan membandingkan guru satu dengan guru yang lain. Begitu. Makanya dikatakan kalau penghargaan ini hasilnya baik, tapi penghargaan bisa lebih merusak dibanding dengan hukuman. Karena itu dia akhirnya merubah hubungan si murid ini dengan gurunya. Terus penghargaan juga akhirnya mengurangi ketepatan yang seharusnya dia ini bisa. Karena dia cuma mengharapkan penghargaan aja, dia akhirnya pura-pura tidak bisa. Karena ngapain sih jawab orang gak dikasih apa-apa, masih kayak gitu pikirannya. Oke, lanjut Bu. Makanya penghargaan itu tidak efektif. Nanti kita akan lihat apa yang paling efektif. Oke, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jika penghargaan tadi saya katakan kurang efektif dilakukan, maka apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama adalah ini tugas wali kelasnya sebenarnya. Karena anak-anak itu di bawah perwalian si wali kelas akan membuat sebuah keyakinan kelas. Supaya apa? Keyakinan ini disepakati oleh seluruh anggota kelas dan akan diterapkan ketika mereka belajar walaupun dengan guru yang lain, bukan dengan wali kelasnya. Nah, supaya apa tadi? Untuk menghindari motivasi yang sumbernya dari penghargaan itu gitu loh. Menghindari, oh saya ini harus melakukan seperti ini supaya tidak dihukum. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas yang timbul dari mana? Dari anak-anak
ini. Jadi mereka itu maunya kelasnya seperti apa, itu yang berusaha diwujudkan oleh wali kelasnya. Tapi walaupun keyakinan kelas ini disusun bersama wali kelas, penerapannya tetap harus kolaborasi dengan semua guru. Karena percuma wali kelasnya ngajar cuma 1 kali seminggu 1 jam lagi. Gimana mau menerapkan keyakinan kelas ini gitu. Jadi tetap membutuhkan kolaborasi dengan seluruh dewan guru, baik yang mengajar di kelas tersebut ataupun tidak mengajar di kelas tersebut. Oke, nah di sini saya akan memberikan contoh nanti ya, ada keyakinan kelas yang dibuat oleh 7E. Enggak, sebenarnya keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas itu sedikit berbeda dengan peraturan. Jadi kalau peraturan yang nentuin kita, datang terlambat dihukum, tidak piket denda 20.000. Apalagi ribut denda 50.000, itu kan berupa hukuman. Nah, kalau keyakinan kelas ini itu timbul dari dalam diri anaknya dan bersifat positif. Jadi menggunakan kalimat positif dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Jadi nanti caranya untuk membuat keyakinan kelas itu, guru ini mengubah nih. Kita lihat dulu peraturan kita ini apa aja. Kita susun peraturannya. Misal, tidak boleh membawa HP, tidak boleh datang terlambat. Kalimat-kalimat tidak ini jangan sampai dipakai. Kenapa? Karena otak kita itu kalau dia ada tidak itu pasti dilakukan. Adanya larangan bukan untuk dilakukan ya, tapi untuk dilanggar, itu kan prinsipnya. Jadi diubahlah menjadi kalimat yang lebih positif. Tidak boleh datang terlambat, berarti apa? Lambat. Bukan ngalis kan dari luar. Apa kalau tidak boleh datang terlambat? Datang tepat waktu. Kalau misalnya ada lagi keyakinan kelasnya, jangan buang sampah sembarangan gitu. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan berisik gitu kan. Apa tuh? Apa nih? Belajar dengan tenang. Nah, nanti dari kalimat-kalimat yang sudah ada itu kita hubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang ada di profil pelajar Pancasila, yang ada juga di di agama dan keyakinan kita. Gitu. Misalnya, yang pertama nih, bertanggung jawab dengan kebersihan kelas. Ini asalnya dari mana? Asalnya dari kalimat tadi. Jagalah kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Bertanggung jawab dengan kebersihan kelas. Kemudian keyakinannya disiplin, asalnya dari mana? Tidak datang terlambat, tidak bermain HP, berarti dia harus disiplin. Kemudian apa nih? Sopan dan menghormati bapak ibu guru, karena kan anak-anak ini kadang ngomongnya asal-asalannya. Jadi dibuatlah kalimat sopan dan menghargai guru dan temannya juga. Asal katanya dari apa? Dari peraturan, tidak boleh mengatai teman dengan nama bapaknya. Itu kan awalnya peraturan tuh. Nah diganti, jadi harus saling menghargai, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian bersemangat saat pelajaran sedang berlangsung. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dengan menggunakan kalimat positif. Tujuannya apa? Kembali lagi ke awal, untuk menumbuhkan motivasi internal. Jadi muncul dari diri si anak sendiri, bukan dari ibu bapak gurunya. Lanjut Bu. Kita lanjut aja, panjang. Lanjut. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan nggak dari yang tadi, dari yang sebelumnya? Ada yang ingin bertanya? Tidak, cukup. Oke, cukup. Lanjut. Tanya Bu. Oke, boleh Pak. Tadi materinya sudah bagus sekali. Terus yang paling efektif itu apa sih yang dilakukan guru itu biar anak-anak tumbuh kesadaran? Nanti itu Pak, kebutuhan dasar manusia kebawasan. Ya kan? Tadi teori secara teori sudah bagus. Terus apakah perilaku atau perbuatan apa, tindakan apa yang dilakukan guru biar anak itu muncul dalam kesadaran dirinya bahwa melakukan sesuatu tidak harus dikasih hadiah, tidak menghukum. Hati kecil guru itu tidak ada Bu yang mau menghukum anak. Tapi
Tapi kalau anaknya memang sudah melakukan sesuatu yang di luar batasnya, kadang-kadang spontan muncul. Kan? Apakah gurunya belajar lagi menjadi guru penggerak, atau ada resep ampuh Bapak Ibu guru bisa mengatasi semua itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan guru dan tim sekolah ini menghadapi ketidakpuasan anak-anak dengan apa yang didapatkan di sekolah itu. Contoh, misalnya kelas 9A, Senin 2 guru kosong, Rabu 1 guru kosong, Jumat dari jam pertama dan terakhir kosong, sehingga secara kolektif anak-anak itu punya di hatinya itu kok kelas itu sering kosong ya, sehingga muncul pembangkangan dalam dirinya untuk menjadi anak yang tidak patuh, coret sana coret sini, keluar dari jendela. Nah, resepnya apa biar tidak muncul pembangkangan terhadap anak-anak itu? Mengingat memang sulit menciptakan kelas kosong itu, sangat sulit tuh. Saya yakin semua guru pengennya masuk terus dalam hati kecilnya, tapi kadang-kadang kan ada nih jiwa yang pas malesnya muncul, ya kan? Kalau tidak izin sakit kepala, ya kan? Kalau biasa izin, ya kan? Bagaimana guru juga, kita sebagai pendidik itu kesadaran untuk membelajarkan anak itu dari hati kecilnya, seperti tadi kita minta bantuannya ibu guru penggerak ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Saryono. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa sih yang harus dilakukan yang lebih efektif? Kalau katanya hukuman tidak boleh, penghargaan tidak boleh, kemudian konsekuensi juga harusnya dilakukan kurang efektif juga lah. Ya nanti ini akan kita bahas Pak, namanya restitusi. Jadi restitusi ini bagaimana si guru ini menggali apa yang ada di dalam diri anak dan menimbulkan kesadaran secara internal. Nanti ini ada di materi selanjutnya. Terus yang kedua itu bagaimana tadi menimbulkan kepuasan gitu ya, menghadapi rasa tidak puas si anak karena katanya gurunya banyak yang sering tidak masuk, sering izin dan lain-lain. Nah ini juga nanti akan kita bahas Pak. Tapi saya jawab yang kedua dulu. Jadi kalau untuk jawaban yang kedua, untuk menjawab rasa ketidakpuasan mereka, timbul pembangkangan, yaitu kembali lagi kolaborasi antara seluruh guru dan juga wali kelasnya. Jadi ini nggak bisa satu orang aja, nggak bisa hanya menjadi tanggung jawab antara guru piket, karena guru piket juga banyak kerjaan yang lain, berarti membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh dewan guru. Kalau misal nih tadi dibilang kelasnya sering kosong, berarti kelas-kelas yang di sampingnya ikut memantau kelas yang kosong tadi. Nah, selain itu juga dibutuhkan motivasi dari kita sebagai guru. Oh, kita itu punya tanggung jawab loh di dalam sekolah. Kita punya punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu lah kepada anak, dan anak ini tanggung jawab kita selama pelajaran berlangsung. Jadi yaitu kembali lagi motivasi dari dalam diri, bukan cuma motivasi eksternal. Saya datang ke sekolah karena mau gajian gitu, enggak gitu aja. Tapi motivasi saya datang ke sekolah untuk mendidik anak supaya mereka menjadi lebih baik lagi. Motivasi itu yang paling diperlukan. Nah, untuk tahu bagaimana kita menumbuhkan motivasi, seorang guru juga harus tahu nih kebutuhan dasar setiap manusia. Karena pada dasarnya yang ada di sini pasti semuanya adalah manusia yang hebat ya. Anak-anak kita juga sama. Tapi ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul pemberontakan dari dalam hatinya. Woi, saya nih gak suka dengan pelajaran ibu karena ibu tuh marah-marah terus. Saya gak suka dengan pelajaran ibu, ngebosenin. Berarti mereka ini butuh apa? Mereka butuh yaitu kesenangan gitu kan. Kita pun
Ya, kita di sini sama-sama belajar, bukan karena saya lebih hebat gitu, enggak, saya justru kayaknya masih baru ya, baru menjadi guru. Tapi yaitu motivasi kita untuk terus mau belajar, motivasi kita untuk datang ke sekolah, membersamai anak, ini yang paling dibutuhkan. Walaupun motivasi ini kadang naik turun, tapi kita harus tahu ketika motivasi ini turun, jangan sampai mempengaruhi anak didik kita. Saya ini capek banget 1 minggu upacara 5 kali. Tapi jangan sampai ini terlihat oleh anak-anak kita. Kenapa? Kalau kita menunjukkan seperti itu, anaknya juga ikutan ngeluh. Akhirnya sama-sama ngeluh, gak ketemu. Yaitu motivasi itulah yang paling penting. Gimana cara menumbuhkannya? Silahkan tanyakan pada diri masing-masing. Apa yang membuat kalian termotivasi gitu? Apa yang membuat saya termotivasi? Kalau saya jujur, saya awalnya memang nggak mau jadi guru. Jujur, awalnya nggak mau jadi guru. Tapi setelah saya masuk ke FKIP, bukan karena tidak ada pilihan lain, cuma ketika saya pikir, oh ternyata menjadi guru tidak seburuk itu. Menjadi guru tidak seburuk itu, apalagi ketika dulu pernah sekali murid saya WA, "Assalamualaikum Miss, alhamdulillah aku terima di sini. Makasih ya Miss sudah bantuin aku." Itu kan kayak wah, luar biasa. Nah, itu yang kemudian akhirnya ya udahlah jadi guru aja. Yang awalnya ya udahlah jadi guru aja, gitu kan, sampai akhirnya oh ternyata jadi guru itu semenyenangkan ini. Seneng kan ya healing bersama murid-murid yang lucu dan imut setiap harinya. Oh ini tidak sarkas, ini benar. Kiu-kiu, tambah lagi anak kelas 7 yang mengemaskan. Nah itu yang menjadi motivasi untuk kita. Oh ya, insya Allah. Ya, oke, kembali ke sini ya. Nanti sambil berjalan ya Pak, sambil dijawab. Oke. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, kalau yang di sini saya tulis. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kerja buat dapat duit, makan untuk tetap bisa hidup. Nah itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kan kita sering ya ngelihat anak-anak itu caper gitu loh, cari perhatian ibu, terus dia nonjok temennya biar apa? Biar diperhatikan. Ternyata dia membutuhkan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Ada juga nih kasus nih di kelas sebelah itu, dia pengen jadi terkenal, dia pengen jadi orang hebat, labrak sana sini. Ternyata dia membutuhkan kebutuhan penguasaan. Dia ingin menguasai sekolah ini, makanya dia setiap hari nonjokin orang gitu. Nah, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, biasanya anak-anak itu sukanya main, sukanya lari-lari di tengah lapangan. Ketika pembelajaran kita dianggap membosankan, pasti mereka cari ulah. Ke WC 5 kali, 1 jam, dalam 1 jam. Nggak tahu ngapain di dalam WC, karena apa? Kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi, Bapak Ibu guru ini, jadi di kurikulum Merdeka itu kan sudah dituliskan tuh, kalau bisa sih diselingi dengan permainan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengakomodasi kebutuhan dasar si anak. Lanjut Bu, biar cepat Bu. Oke, nah yang ini nih, ini adalah puncaknya. Kalau tadi dibilang menghukum tidak boleh, oke siap Ibu silakan. Oke, menghukum tidak boleh, memberikan penghargaan dirasa kurang efektif. Lalu apa yang paling efektif? Nah sekarang kita lihat dulu nih, posisi kontrol seorang guru. Kita tanya ya sama diri kita sendiri, di mana sih posisi kontrol kita selama ini? Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, biasanya memberikan hukuman secara fisik ataupun verbal. Kemudian membuat merasa bersalah, suaranya lembut tapi menusuk jantung. Iya, misalnya kamu kenapa? Kok kamu gini sih? Kamu tuh ini ya, akhirnya kan gara-gara kamu ibu dimarahin kepala sekolah. Itu namanya membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, jadi guru pada posisi ini menganggap murid itu sebagai temannya tanpa ada batasan. Akhirnya apa? Muridnya jadi ngelunjak. Ya, jadi dia menganggap kita itu sebagai temannya. Padahal harusnya walaupun kita menganggap mereka sebagai teman, tetap ada batasan. Lalu sebagai pemantau ini sebenarnya udah
posisi yang lumayan baik karena dia selalu mengingatkan. Tahu nggak peraturan sekolah itu apa? Tahu nggak kalau kita itu nggak boleh bawa HP, itu namanya pemantau. Dia mengingatkan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Atau ingat nggak kamu janji siswa yang kamu baca tiap hari Senin? Apa? Nah itu namanya pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah manajer ini ibaratnya guru tuh jadi dewa, jadi malaikat tak bersayap, hebat banget pokoknya kalau udah jadi manajer. Tapi kita coba bareng-bareng karena jadi manajer ini pun agak lumayan sulit ya. Kita nggak boleh menjudge anak sembarangan. Kita tidak menghukum anak. Kita menanyakan kepada mereka kembali, menumbuhkan keyakinan. Jadi guru ini sebagai motivator iya, memantau tapi tidak terlihat memantau juga menimbulkan keyakinan dari diri mereka. Itu adalah posisi sebagai manajer. Lanjut Bu. Oke, jadi posisi manajer. Sekarang kita lihat ada nggak yang videonya ada? Boleh lihat dulu. Oke, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang paling baik dilakukan kalau kita tidak diperbolehkan memberikan hukuman, tidak diperbolehkan untuk memberikan penghargaan terlalu sering. Apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi? Yang pertama, jangan panggil jangan judge anak itu di depan kelas gitu lah. Kalau misalnya kita anak itu berbuat kesalahan, boleh ditegur tapi tidak boleh menjatuhkan mentalnya. Jadi ditanyanya tuh dengan suara yang lembut tapi tegas. Ya gitulah. Misal gitu ya, tidur di kelas nih. Saya tanya nih, "Oh, kamu tadi tidur ya, Nak?" Terus senyumnya tuh manis gitu kan, tapi menusuk jantung gitu. "Kamu tadi tidur saat pelajaran Ibu?" Dijawabkan, "Iya, Bu." Gitu. "Kenapa kamu tidur?" "Saya ngantuk, Bu." Pokoknya kita tuh kayak wawancara gitu lah. "Kenapa kamu ngantuk?" "Saya tadi malam tidurnya begadang. Saya main FF, saya main ML gitu kan." "Oh, jadi kamu main FF sampai jam berapa?" "Sampai jam 12." "Seru ya kalau main ML." Itu kan ngomongnya seru ya kalau main ML. "Ibu juga suka kok nonton drakor sampai malam. Tapi kan Ibu gak kesiangan." Nah sekarang Ibu tanya sama kamu, main ML sampai tengah malam itu baik atau enggak? Nanti dia jawab kan, kayak hehehe gitu, biasanya kayak gitu. Ya enak kamu seru ya, enggak baik apa enggak? Kalau dia jawab ya semoga aja dia cepet kan jawabnya. "Tidak, Bu." "Oh, jadi tidak baik. Menurut kamu kan tidak baik. Apakah itu sesuai dengan apa yang kamu yakini selama ini? Tidur tengah malam, di sekolah tidur?" "Enggak, Bu." "Nah kalau enggak berarti apa dong yang harusnya kamu lakukan?" Misal dia jawab, "Saya memperhatikan pelajaran, Bu, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh." Dengan kita melakukan percakapan sederhana, sebenarnya itu adalah sudah termasuk ke dalam restitusi. Jadi kita nggak ujuk-ujuk, "Kamu ini tidur terus kerjanya, dikit-dikit tidur, Ibu ngomong kamu tidur, kamu kira Ibu ini pengantar tidur." Kan saya juga seringnya gitu. Nah harusnya sebagai seorang guru kita itu menanyakan alasannya apa. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Yang saya tadi nanya, "Kamu ngapain? Kamu tadi tidur ya?" Nah itu termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Jadi saya tanya, tadi dia ngapain aja, itu menstabilkan identitas. Kemudian saya tanya lagi, "Oh, kamu main FF sampai tengah malam, menurut kamu baik atau tidak?" Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian saya juga bilang, "Ibu juga loh suka nonton drama sampai tengah malam." Itu kan bentuk refreshing ya. Jadi anak itu dibawa melambung tinggi dulu, kayak, "Oh, kita juga sama loh suka main game." Nah baru kita masuk ke situ, baru bilang, "Oh, ternyata perbuatan kamu tuh kurang baik kalau sampai kamu melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam kelas." Begitu, itu namanya menanyakan keyakinan. Jadi tidak perlu berurutan, boleh random melakukannya, tapi tetap bisa dilaksanakan semuanya. Lalu apakah boleh, Bu, tidak dilakukan semuanya tiga-tiganya? Boleh, cuman 2 aja boleh. Misalnya dia memvalidasi tindakan yang salah lalu menanyakan keyakinan aja, itu juga boleh. Kita lanjut, Bu. Nah, ini nih ya, sambil kita lihat nih. Jadi ini adalah tugas kemarin.
ke restitusi, jangan yang ini lah, malu yang ini. Ada ribut sih. Nah ini kasus yang kedua. Kasus ini sering sekali kita lihat di dalam kelas. Sering gak Bapak Ibu anaknya nangis gara-gara kataan nama orang tua? Sering. Siapa sih nama bapaknya? Padahal nama bapaknya bagus ya, Arif gitu kan. Dipanggil Arif nangis. Padahal kenapa? Harusnya kalau kita ini kan anak-anak, apalagi kalau dipelesetin jadi bahasa yang aneh-aneh, pasti nangis. Nah ini adalah demonstrasi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi ini saya lakukannya dengan anak kelas 7E yang berantem ribut gara-gara kata-kata nama bapak. Jadi saat istirahat, Bapak mendapatkan laporan kalau terjadi pertengkaran besar di kelas 7E. Jadi ribut antara kalau ini si Mei dengan Aldo ya nama orangnya, berawal dari Aldo mengejek Mei dengan nama orang tua. Karena sudah berulang kali akhirnya Mei marah sampai menggebrak meja. Kata-kataan tuh tunjuk-tunjukkan, ributlah di dalam kelas. Nah ternyata setelah kejadian itu mereka ini masih tetap ribut. Akhirnya saya memanggil si anak ini ke kantor gitu kan. Terus ditanya, kamu kenapa tadi sampai ribut seperti itu? Apakah menurut kalian ini adalah tindakan yang benar? Baru ceritakan si anaknya, iya bu, karena tadi dia ngatain nama bapak saya pakai kleset-klesetan. Nah, tapi kan walaupun dia ngata-ngatain kamu, tapi apakah tindakan kamu dengan menggebrak meja itu adalah tindakan yang sudah tepat? Ya belum. Nah, kenapa belum? Kenapa? Karena dia ngata-ngatain temennya pakai kata-kata kasar dan kebun binatang keluar semua. Dia tahu kalau itu salah, akhirnya dikembalikan lagi. Apakah sesuai dengan keyakinan kelasnya atau belum? Begitu. Ini ada videonya, kamu. Bagus dibuat nama belakang dan Adrian. Cocok semua ya. Ini lepas penutupan. Siagian Pak. Siagian. Kembali Pak, harusnya bicara Pak. Karena pokoknya itulah yang kayak nanti tonton aja di YouTube saya. Iya. Malu saya Pak mau masa kita harus minta link nomor Zulannya? Maksud saya dengar suara saya di sini malu. Oke, sekarang apakah sudah masih ada pertanyaan? Ya boleh Pak Dani, Pak Dodi. Yang hubungan sama restitusi, saya ini kan kebetulan mata pelajaran penjelasan. Kadang suka di lapangan anak-anak ini kan kadang nggak bawa seragam olahraga, kadang celana aja. Kalau sesuai restitusi tadi kan seharusnya kalau yang punya seragam celananya dibuka atau gimana? Ya kan nggak tulis saya tulis ya. Kan nggak mungkin juga kalau dia nggak mau baju kita buka sekalian semuanya kan? Iya Pak. Jadi sekarang saya suruh jongkok berdiri. Kira-kira itu hukuman atau restitusi yang saya lakukan itu? nah itu masih hukuman Pak. Restitusi itu kita tidak menghukum mereka, tapi menanyakan apakah mereka ini sudah baik nih yang dia lakukan sampai dia nggak bawa apa-apa, nggak pakai celana gitu. Jadi kita tanyakan, diajak ngobrol intinya restitusi itu. Untuk ukuran anak SMP, memang restitusi ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena menumbuhkan kesadaran anak
jelas lebih sulit. Tapi saya lakukan sudah disepakati di awal loh. Nah, berarti itu konsekuensi, Pak. Pulang sekali 2 kali dan kalau gitu ya nggak bawa seragam. Kalau pertama saya di sekolah di atas itu dia tidak bawa sama sekali, saya suruh rokok berdiri 100 dan bila cuma baju atau celana 50 kali. Mereka sudah paham dari saya, mereka di kelas 7 ibaratnya. Udah itu tapi masih aja kadang lupa. Tapi apa itu maksudnya, Bu? Karena udah ada kesepakatan dan ada informasi di awal sebelumnya. Dan menurut saya emang itu restitusi menurut saya. Kenapa? Karena hukuman itu memang sesuai bidang saya, olahraga, jongkok berdiri untuk meningkatkan daya redang otot kakinya. Kalau menurut saya itu, kalau versi yang lain kan beda pengamatannya. Ya, jadi tadi dari Bu Ayu bilang itu konsekuensi. Iya. Padahal sebelum saya hukum Pak, saya nggak bawa baju berapa kali jongkok berdiri, sudah sadar. Jadi restitusi dulu ya. Belum, Pak. Restitusi itu dia diajak ngobrol, ditumbuhkan keyakinannya. Kayaknya saya coba. Dari awal dari awal mulai Mas Zeta lagi main sama mereka. Nah, pokoknya kalau restitusi itu kita kayak Assalamualaikum, Neng. Gimana kabarnya hari ini? Ini contoh dari rencana 3 realisasi ya. Nah, itu tadi dengar dari Resa. Katanya hari ini kamu bertengkar dengan Aldo. Ya betul, hari ini saya kesukaan sama Aldo. Kenapa? Kan saya lagi main sama Resa. Nah, terus dia panggil saya sampai nama orang tua saya, Bu. Orang saya gitu. Di meja jadi ejekan gitu. Oh gitu, ya pasti kesal ya. Apalagi diejek dengan menggunakan nama orang tua kan. Ya itu paham sekali dengan perasaan kamu. Nah, waktu diejek-ejek itu teman-teman yang lain juga ikut atau hanya aku saja? Itu cuma aku aja. Gitu, jadi yang lain biasa saja ya. Ya itu paham sekali posisi kamu di situ. Tapi ibu juga mau ada di sana dan sebagai kamu ya pasti ibu juga kesal sekali apalagi yang diejek ini dengan menggunakan nama orang tua, ya kan? Nah, lalu apa yang kamu lakukan kepada Aldo tadi? Dan saya marah-marah, Bu, sampai saya gebrak meja. Oh gitu, jadi kamu sangat emosi sampai akhirnya kamu gebrak meja. Iya, pasti ejekan Aldo ini sudah sangat parah ya sampai akhirnya kamu marah-marah seperti itu. Iya, Bu, pas saya doang berkali-kali. Oh gitu, jadi udah terlalu sering akhirnya emosi kamu meledak hari ini. Oh, wajar lah kamu merasa marah kalau ejekannya sudah sangat parah seperti itu. Ibu menghargai tadi walaupun Mei sangat emosi sampai menggebrak meja, Mei tidak melemparkan barang atau memukul Aldo. Nah, tapi coba kita renungkan sekarang apakah tindakan Mei memaki-maki dan sampai menggebrak meja itu adalah tindakan yang baik? Ya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum ya. Jadi menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Nah, menurut Mei sendiri nih, memahami bersama teman itu penting tidak sih? Kalau penting, berarti keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Jadi dia harus lebih sabar ya, Mei. Nah, jadi setelah ini apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Aldo tadi? Perbaikan dengan Aldo itu. Nanti kalau misalnya terjadi ini, saya bakal ngasih ibu sebagai pelajaran atau sebagai Berarti kamu sudah tahu ya, jadi tidak boleh lagi marah sampai berteriak-teriak dan memaki-maki temannya. Nah itu nih, ya kurang lebih seperti itulah ya contohnya. Nah, jadi karena ini udah siang, jadi sekarang kita akan lihat berefleksi dulu lah sebelum saya tutup. Jadi tadi kita belajar tentang budaya positif, kita belajar tentang segitiga restitusi gitu kan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan. Kita belajar bareng-bareng karena kembali lagi kita bukan
apa ya, bukan malaikat yang pemaaf sepenuhnya, pasti butuh proses untuk sampai ke sana, sampai jadi seperti yang tadi saya tampilkan di video itu gitu. Ya walaupun kadang sedikit pakai urat nggak apa-apa, selama itu menuju kebaikan. Tapi ingat Bapak Ibu, satu nih, restitusi itu hanya bisa diterapkan untuk kasus ringan seperti ejekan, kemudian datang terlambat, tidak membawa buku. Tapi kalau sudah masuk ke pembulian, mereka tonjok-tonjokan sampai tawuran, itu tidak bisa lagi dengan restitusi. Harus walaupun dilakukan dengan restitusi, dipadukanlah, dicampur ya. Jadi tetap ada hukuman yang tegas yang diberlakukan. Karena itu sudah bukan lagi timbul dari keyakinannya, mereka membutuhkan penguat yang lain begitu. Nah, sebelum saya tutup, ada yang ingin menyimpulkan dan merefleksikan apa yang sudah didapat pada hari ini? Boleh Bu Ayu? Daniel. Oh, Bu Saina apa Bu Ayu? Udah ya, Ci? Terima kasih sebelumnya, materinya sangat luar biasa. Karena saya sebagai wali kelas pasti memerlukan ilmu ini ya untuk menangani anak-anak. Jadi di sini yang saya dapat terkait dengan restitusi. Mungkin selama ini saya menjadi guru itu lebih sebagai guru yang hobinya menghukum gitu ya. Dengan adanya ilmu ini saya menjadi sadar dan merasa bersalah kepada anak. Ternyata yang saya lakukan ini tidak benar gitu ya. Intinya merasa bersalah. Ya, intinya merasa bersalah. Mari istighfar bersama-sama.